Halo, Zuel di sini. Nama saya Zulfikar Tamimi. Saya tinggal di Jogja, di kota tercinta ini. Buat kalian yang gak jelas kesana kemari, lebih baik bertanam di rumah supaya lingkungan lebih asri. Salam dari saya untuk Caping Merapi. Selamat menonton, sahabat lestari. Perlu diketahui, berkebun di rumah itu memiliki manfaat positif loh sahabat lestari. Seperti meningkatkan kepercayaan diri, memperoleh kepuasan hidup, menghilangkan perasaan tertekan, gangguan kecemasan, dan depresi. Tak hanya itu saja, manfaat dari berkebun yang baik dapat juga memproduksi bahan makanan yang sehat tentunya. Jadi buat kalian yang galau nungguin chat dari doi nggak dibales-bales, mending kita berkebun aja. Pada saat ini, semua mulai mendapatkan perubahan. Mulai dari budaya, gaya hidup, mungkin chat dia ke kamu, dan teknik bercocok tanam. Salah satunya yang sedang dikembangkan adalah teknik vertical garden, yaitu sebuah teknik bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman secara bertingkat dari bawah ke atas. Jadi, teknik ini cocok sekali bagi sahabat lestari yang sama sekali tidak memiliki lahan tetapi ingin berkebun. Nah, tepat sekali sahabat lestari. Di sini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara menanam bawang merah dengan barang bekas pralon sebagai vertikulturnya. Kenapa barang bekas? Eits, jangan salah sahabat lestari. Karena barang bekas itu banyak sisi positifnya. Yang pertama, hemat biaya karena hanya menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, mengasah kreativitas sahabat-sahabat lestari semuanya. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi pencemaran sampah di daerah atau di lingkungan sahabat lestari. Yang kelima, mencegah timbulnya penyakit. Tidak hanya menggunakan peralon saja sahabat lestari, kita juga bisa memanfaatkan barang bekas lainnya seperti botol bekas, galon seperti di belakang saya ini, dan sebagainya. Tapi ingat, jangan menggunakan mantan, karena yang ada kalian bakal baku hantam. Bermanfaat bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, siapkan media tanam yang terdiri dari kompos daun, kotoran hewan, kokopit, dan tanah dengan perbandingan 1:1. Yang kedua, campur semua media tanam yang sudah disiapkan tadi. Yang ketiga, semprot menggunakan bioaktivator, lalu diamkan beberapa saat. Nah, bioaktivator adalah bahan yang mengandung mikroorganisme efektif yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk organik, pembuatan hormon alami, pembuatan biogas, dan lain sebagainya. Yang keempat, siapkan dan dirikan peralon yang akan digunakan untuk vertikultur. Yang kelima, masukkan media tanam yang sudah dicampur tadi. Yang keenam, jika vertikultur sudah terisi penuh, kemudian siramlah menggunakan air. Yang ketujuh, siapkan bawang merah yang sudah teriris ujungnya untuk ditanam. Yang kedelapan, masukkan bawang merah ke dalam media tanam vertikultur yang telah disiapkan. Yang kesembilan, siram kembali dengan metode drip system jika sudah selesai. Baik sahabat lestari, jadi ini adalah hasil berkebun bawang merah dengan teknik vertical garden yang akan saya panen, yang sebelumnya sudah ditanam dengan menggunakan peralon dan botol bekas sebagai vertikulturnya. Cara bertanam udah. Setelah sahabat lestari berhasil menanam tanaman dengan benar, jangan lupakan satu hal, yaitu memperhatikan bagaimana cara merawat tanaman kesayangan sahabat lestari yang efektif supaya tidak cepat mati atau layu. Yang pertama, menyiram tanaman dengan tepat. Pada dasarnya, cara merawat tanaman sangat bergantung pada jenis tanaman yang sahabat lestari miliki, termasuk juga untuk penyiraman air yang tepat. Nah, berikut ini tips untuk menyiram tanaman dengan tepat. Tips yang pertama, siram tanaman di pagi atau sore hari. Hal ini bertujuan agar tanaman sahabat lestari memiliki suplai air yang cukup untuk menghadapi siang hari yang terik. Tips yang kedua, siram tanaman secara merata. Agar tanaman sahabat lestari dapat tumbuh dengan baik, lebih baiknya sahabat lestari menyiram tanaman pada beberapa bagian yang berbeda secara merata.
Tips yang ketiga, siram tanaman secukupnya. Menyiram tanaman itu jangan kurang dan jangan lebih. Hindari menyiram daun terlalu basah karena hanya akan mengundang penyakit. Yang kedua, sinar matahari yang cukup. Cara merawat tanaman yang kedua, setelah memberikan air adalah dengan mengekspos tanaman pada sinar matahari. Tanaman membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, antisipasi hama dan penyakit. Nah, cara yang ketiga ini, saya akan memberikan 2 tips mudah untuk mengantisipasi hama dan penyakit. Tips yang pertama, menjaga kualitas tanah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan nutrisi organik, seperti kotoran hewan atau kompos alami secara rutin. Tips yang kedua, memotong rumput liar. Rajinlah membersihkan ilalang atau rumput liar yang tumbuh secara rutin agar terhindar dari serangan hama dan penyakit. Yang keempat, potong tanaman kering atau mati. Cara merawat tanaman ini bertujuan agar penyakitnya tidak menyebar ke bagian lain yang masih hidup. Karena penyakit pada tanaman dapat menyebar dengan sangat cepat. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tanaman. Cara merawat tanaman yang terakhir sebenarnya cukup simpel, yaitu dengan menjaga kebersihan di sekitar taman, pot, tanaman, dan menghindari tumpukan sampah terutama plastik, kaleng, dan bahan-bahan yang tidak bisa terurai dengan baik. Baik sahabat lestari, jadi mungkin segitu aja penjelasan mengenai vertical garden bawang merah. Semoga video ini bermanfaat. Saya Zulfikar Hatamimi pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya. Cekap semanten atur kawula wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Thanks for watching. Goodbye. Wadidaw jiwa.